dimanapun kalian berada. Welcome to Ibadah Sekolah Minggu Online hari ini, tanggal 11 April 2021 bersama Lause Teresia. Lause yakin kalian selalu menantikan Ibadah Sekolah Minggu Online setiap minggunya kan? Anak-anak, kita mau siap beribadah. Kita pastikan sudah menyiapkan Alkitab, uang persembahan, dan kotak persembahannya ya. Anak-anak, kalau kita masih punya kesempatan untuk menghirup udara, kalau kita masih diberikan kepercayaan hidup sampai hari ini, kalau kita masih bisa mengenal Tuhan dan kita bisa beribadah hari ini, semua itu hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian I Am Here. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, untuk pemeliharaan, perlindungan, dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau mau datang ke dunia ini, menebus dosa-dosa kami, memberikan pengharapan hidup kekal kepada kami. Tuhan, hari ini kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, Tuhan yang boleh menguduskan kami, menyucikan hati kami, sehingga kami punya motivasi yang benar ketika kami datang ke hadirat Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah kami, walaupun kami ibadah secara online. Kami juga berdoa Tuhan untuk firman Tuhan yang disampaikan Lause-Lause pada hari ini. Kiranya firman yang ditaburkan bisa tumbuh di dalam hati kami, menyenangkan hati Tuhan, dan kami bisa menjadi anak Tuhan yang taat, dan anak Tuhan yang hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan sepanjang ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayo kita semua bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu dengan penuh semangat. Cinta Tuhan gereja maju.
Masih semangat memuji nama Tuhan? Yang masih semangat kita katakan yes, yes, yes. Sekali lagi ya. Yes, yes, yes. Kita mau terus memuji dan meninggikan nama Tuhan karena kasih, berkat, dan kuasa Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Selalu mengalir ketika kita senang, ketika kita sedih. Tuhan selalu ada bersama dengan kita karena Tuhan selalu diam dalam hati kita. Yuk kita naikkan pujian, kasihnya seperti sungai, di medley dengan adalah sukacita. Anak-anak, silahkan duduk. Tema kita hari ini adalah Tuhan berkorban untukku. Pengorbanan Yesus tidak hanya diucapkan, tapi Dia buktikan dengan pengorbanannya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu adalah karya terbesar dalam hidup kita. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dia pasti akan mendapatkan hidup kekal. Mari dengan kesungguhan hati kita naikkan pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian
hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Anak-anak, kita bersyukur sekali kepada Tuhan bahwa hari ini kita tetap dapat beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Setiap kesempatan itu adalah indah dan berharga. Jadi anak-anak, buka hati, kita siap-siap terima firman Tuhan. Oke? Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Sampai pada saat ini, Tuhan, Engkau tetap begitu memelihara kami, sehingga setiap minggu kami boleh tetap beribadah kepadamu. Setiap hari kami tetap dapat belajar walaupun di rumah. Tuhan, kami datang kepadamu dengan satu kerendahan hati, mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk dapat mengerti firman Tuhan, mengerti maksud isi hati Tuhan. Dan Bapa, berilah kepada kami satu hati yang terus-menerus rindu dan lapar akan firman Tuhan. Sehingga kami mempunyai suatu semangat, satu antusias, beribadah dengan sungguh-sungguh, belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan mau hidup di dalam firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Serahkan setiap hati kami ke dalam tangan-Mu. Tolonglah kami ya Bapa, dapat mengikuti semuanya sampai selesai dengan penuh perhatian dan menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, apakah ada yang ingat 2 minggu yang lalu Lau Si Yekna memberitahu kepada kita tema besar kita dalam 3 bulan ini? Apa? Ayo, ada yang ingat? Iya, kita belajar tentang love, yaitu kasih. Nah, anak-anak, kalau lihat penampilan PowerPoint ini yang 2 minggu yang lalu, anak-anak pasti ingat kan apa yang diajarkan, yang sudah kita belajar? Yaitu Tuhan yang telah mengasihi manusia terlebih dahulu. Bukan manusia yang telah mengasihi Allah. Jadi Allah mengasihiku. Bukan aku yang mau mengasihi Tuhan, bukan, ya. Tuhan mengasihiku sehingga aku sanggup juga mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, anak-anak, Lau Si mau ajak kita lihat bagaimana hubungan di antara murid-murid sekolah yang ada di dalam satu sekolah. Oke, Lau Si ceritakan. Nah, biar anak-anak lihat, apakah ada kasih Tuhan di antara mereka enggak? Di dalam kehidupan mereka, di dalam pergaulan mereka. Nah, ini ada seorang murid yang namanya NN. Dia sering bullying sama temannya satu PP. Barang-barang PP dia ambil sesuka-sukanya. Kadang-kadang barang PP dirusakin. Dan NN ini suka mengancam, dia suka menghina. Dan semua ini membuat PP itu sangat takut anak-anak. Dia merasa terancam, tidak aman. Suatu kali guru di sekolah tahu perbuatan NN ini. Sifatnya yang tidak baik itu.
Lalu si NN dipanggil oleh guru dan dia disetrap, dia dihukum setrap 1 minggu tidak boleh masuk sekolah. Nah anak-anak, hukuman ini pasti sangat mengganggu dia ya bagi seorang pelajar. Kalau 1 minggu tidak masuk sekolah, berarti semua pelajarannya kan ketinggalan loh, ya kan? Nah demikian juga orang tua si NN dipanggil oleh kepala sekolah ke sekolah. Tentu kedua orang tua ini akan malu sekali dengan kelakuan NN anaknya itu. Anak-anak, menurut kalian apakah PP hatinya senang enggak? Karena musuhnya itu dihukum. Jadi dia bisa aman dan tenang belajar. Atau mungkin si PP akan bilang, sini, saya yang gantiin kamu saja. Saya yang dihukum setrap gak boleh masuk sekolah. Biar kamu tetap belajar dengan baik-baik di sekolah. Lalu semua tanya, kalau kalian adalah PP, bagaimana sikapmu anak-anak? Apa yang akan kalian lakukan? Coba pikir. Lalu si pikir, banyak orang akan berpendapat sama si bahwa tentu kita akan senang kalau musuh sudah tidak ada. Kita bisa tenang dan aman belajarnya. Tidak ada yang mengganggu lagi kan? Nah, manusia yang berdosa cenderung memikirkan diri sendiri, aliasnya egois. Yang penting saya aman, saya tenang, dan saya senang, ya kan? Nah, tidak mudah anak-anak. Ada orang yang mau berkorban menanggung hukuman orang lain. Apalagi orang yang suka menjahatin kita. Sekarang langsung mau ajak anak-anak sekalian melihat di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 18 sampai 30, apa yang dialami oleh Yesus dari orang-orang yang ada di sekitarnya pada peristiwa di Taman Getsemani sampai di Bukit Golgota. Itu adalah saat-saat Yesus menjelang untuk disalibkan. Perbuatan buruk apa saja yang dilakukan oleh mereka, orang-orang sekitar Tuhan Yesus terhadap Tuhan Yesus. Orang yang pertama yang kita lihat anak-anak adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah murid Tuhan Yesus kan? Nah, dia belajar dari Tuhan Yesus menjadi gurunya dan Tuhannya. Dia ikut dan setia kepada Tuhan Yesus. Tetapi anak-anak, si Yudas itu menjual Yesus demi apa anak-anak? Demi uang. Waduh, demi uang. Seorang murid rela menjual gurunya, Tuhannya. Anak-anak, yang kedua kita lihat Petrus. Petrus juga adalah murid Tuhan Yesus, ya. Dia mengikuti Yesus 3,5 tahun dan hidup serta melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemana Yesus pergi, dia selalu ikut. Dan dia cukup dekat dengan Tuhan Yesus. Tetapi anak-anak, Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu dia merasa terancam, karena ditanya oleh wanita-wanita di sekelilingnya, dia mengaku dia tidak kenal Yesus, anak-anak. Bagaimana rasanya? Yesus yang adalah Tuhan dia dan guru dia, yang selalu bersama, yang mengajar dia, melayani bersama-sama, tetapi muridnya bilang tidak mengenalnya. Rasanya seperti apa anak-anak? Rasanya sedih banget. Lalu percaya Yesus pasti mengasihi sekali dengan dia. Tetapi Petrus karena dia takut, dia mengaku dia tidak kenal kepada Tuhan Yesus.
Sedih ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya di Yohanes 18:22, di situ ada penjaga istana imam. Penjaga ini namanya adalah penjaga, tetapi mereka berani-berani sekali menampar muka Tuhan Yesus. Selanjutnya kita lihat di Yohanes 19 ayat 6, yaitu Pilatus. Anak-anak, Pilatus diserahkan Yesus untuk diperiksa kesalahan Tuhan Yesus. Tetapi Pilatus setelah dia periksa, setelah dia tanya, dia tidak bisa mendapatkan kesalahan Tuhan Yesus, anak-anak. Karena memang Yesus tidak bersalah dan tidak ada dosanya. Tetapi Pilatus demi keamanan jabatannya, anak-anak, melihat orang begitu banyak, dia serahkan Yesus kepada orang-orang ramai itu dan kepada para imam untuk dibawa dan dihukum. Dia mengikuti kemauan orang-orang ramai, tetapi bukan mengikuti kebenaran yang ada. Selanjutnya kita lihat lagi Yohanes 19 ayat 6, yaitu imam-imam dan orang Yahudi. Nah, anak-anak, mereka tidak mau terima dan tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Sehingga tidak heran mereka dan orang banyak itu berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Mereka menginginkan Yesus dihukum mati. Selanjutnya kita lihat lagi orang banyak dan para perwira. Sepanjang jalan Yesus memikul salib menuju Golgota, mereka mengejek-ejek, mereka mengolok-olok, meludahi Tuhan Yesus. Dan di sana mereka menghina, dan para perwira mencambuk Tuhan Yesus. Sampai badannya itu berdarah, dagingnya itu tersobek. Nah, di Yohanes 19 ayat 23 mencatat para prajurit. Mereka itulah yang menyalibkan Tuhan Yesus. Baju Tuhan Yesus mereka potong-potong dan mereka bagi-bagi. Jubah Tuhan Yesus mereka buang undi. Mereka itu bermain-main dan berjudi, bersenda gurau dengan pakaian Tuhan Yesus itu di hadapan Yesus yang terpaku di atas kayu salib, yang sedang menderita. Nah, ini adalah benar-benar orang-orang yang tidak ada perasaan dan mengejek sekali, bukan anak-anak? Mereka inilah orang-orang yang melawan, menyakiti dan menolak Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri. Tuhan Yesus yang mempunyai kuasa untuk menghukum mereka. Kita ingat kembali cerita di atas, bagaimana peristiwa CNN dan PP. Itu saja menurut kita keberatan ya untuk menerima hukuman dari CNN. Tetapi kita lihat yang sekarang, apa yang orang-orang perbuat terhadap Tuhan Yesus. Hal kejahatan yang begitu besar untuk melawan dan untuk menghina Tuhan kita, Yesus Kristus. Anak-anak, tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus kepada mereka? Tuhan Yesus tidak membenci mereka, anak-anak. Dan Tuhan Yesus juga tidak membalas perbuatan jahat mereka. Tetapi Yesus yang terpaku di atas kayu salib itu berdoa bagi mereka. Apa doa Tuhan Yesus? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Anak-anak, sedemikian besar kasih Tuhan kepada orang berdosa. Tuhan Yesus tidak membalas mereka, tidak membenci mereka. Tetapi Tuhan Yesus berdoa, minta pengampunan dari Allah Bapa buat mereka. Buat apa yang mereka lakukan. Kita lihat di Alkitab
Yohanes pasal 19, kita sama-sama baca ya, ayat yang ke-29 dan 30. Kita lihat bagaimana berakhirnya peristiwa ini, kejadian ini. Ayat 29, Yohanes 19 ayat 29, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Ayat 30, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Anak-anak, Yesus berkata, sudah selesai. Apa artinya anak-anak? Artinya adalah tugas dari Allah Bapa kepada Allah Anak, yaitu Yesus, sudah tuntas. Hukuman dosa kita semua ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib dan tuntas dilakukan, selesai oleh Tuhan Yesus. Full, penuh. Tuhan Yesus memikul, menanggung dosa-dosa kita manusia berdosa. Dia memberikan nyawanya bagi kita semua. Inilah bukti kasih Allah yang begitu besar kepada kita orang-orang berdosa, anak-anak. Dan PowerPoint kita pada hari ini adalah pengorbanan Yesus di kayu salib, tanda kasihnya kepadaku. Anak-anak, kalau lihat salib, ingat, itu adalah tanda pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, tanda kasihnya kepadaku, kepada anak-anak, kepada Lause. Kita sama-sama membaca PowerPoint kita ya. 1, 2, 3, pengorbanan Yesus di kayu salib, tanda kasihnya kepadaku. Jadi ingat, lihat salib, itu adalah tanda Tuhan kasih kepadaku. Yesus mati untukku. Ya, jadi jangan sekedar pakai salib sebagai hiasan. Tetapi kalau kita lihat salib, ingat itu adalah tanda pengorbanan. Ya, pengorbanan Yesus di kayu salib, tanda kasihnya kepadaku. Anak-anak, inilah kita, manusia yang berdosa. Dari tadi kita lihat ya, semua orang-orang yang kita bicarakan tadi, kebobrokan mereka di dalam dosa. Sejak manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, sudah jatuh ke dalam dosa dan sudah membuat manusia terpisah dari Allah. Ini adalah keadaan yang sangat serius dan mengerikan, anak-anak. Manusia ciptaan terpisah dari Allah penciptanya untuk selama-lamanya dan selama-lamanya. Yang tadinya antara manusia dengan Allah bisa berhubungan baik, bisa bersatu. Mereka bisa berhubungan dengan baik. Tetapi karena dosa itu, maka terpisahlah manusia dari Allah penciptanya. Manusia yang terpisah ini cenderungnya dari awal adalah berbuat dosa dan melawan Allah. Tidak terkecuali dengan kita semua anak-anak. Karena dosa, kita cenderung suka curang. Kita emosinya suka meledak. Sering sekali kita juga suka melawan orang tua. Bicara kita itu tidak jujur, tidak sopan. Dan hati kita tidak untuk Tuhan. Sehingga ibadah kita juga kita tidak taat. Anak-anak, firman Tuhan memberitahukan
bahwa Allah mengasihi kita semua. Dia tidak mau kita binasa. Sehingga Allah sendiri membuat jalan agar manusia bisa berdamai dan bertemu dengan Dia melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena Yesus sempurna dan tidak berdosa. Yesus mati, kemudian dikuburkan pada hari yang ketiga, bangkit. Kita berpengharapan, haleluya, Yesus hidup selama-lamanya. Anak-anak, sehingga hanya Yesus satu-satunya jalan perdamaian antara manusia dengan Allah. Dia adalah juru selamat kita. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Kalau orang bilang, mau ke Roma banyak jalan, bisa menuju Roma. Tetapi kalau mau selamat hanya satu jalan, yaitu melalui Tuhan Yesus dan tidak ada yang lain. Anak-anak, kita bersyukur sekali karena iman kita tidak kosong. Di Alkitab, di 1 Yohanes pasal 2 ayat 2, di situ memberitahukan kepada kita bahwa Allah memberikan seorang pendamai. Ini firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Allah memberikan seorang pendamai supaya kita bisa kembali kepada Bapa, Allah Bapa yang suci. Nah, anak-anak, ini adalah ayat hafalan kita hari ini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Kita sama-sama membacakan dari Alkitab ya. Anak-anak ada ya Alkitab di sampingmu, kita sama-sama membuka 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua. Sudah mendapatkan anak-anak? Kita sama-sama membaca ya kalau sudah dapat. Yuk 1, 2, 3. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua. Dan Ia, yaitu Yesus, adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Oke, kita coba sama-sama baca satu kali lagi, berusaha untuk menghafal. Ya, 1, 2, 3. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Coba kita sekarang hafalnya dengan cara main pingpong ya anak-anak. Jadi Lause mulai dari kata pertama yaitu dan. Kemudian kata kedua anak-anak. Kemudian kata yang kedua, ia adalah anak-anak nanti yang menghafalnya. Kemudian adalah Lause lagi, pendamai anak-anak laki. Pendamaian ya. Pendamaian anak-anak laki. Yuk, siap? Lause baca alamatnya dulu. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Dimulailah dari Lause. Dan adalah untuk dosa dan untuk kita, tetapi untuk seluruh hore. Sekarang terbalik ya. Anak-anak dulu, kemudian Lause. Tapi kita sama-sama baca alamat dulu ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua. Ia pendamaian segala kita, bukan dosa saja, juga dosa dunia. Hore!
Oke, sekarang tidak pingpong lagi, tapi full hafalnya ya. Kita coba satu kali. 1, 2, 3. 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ya, anak-anak, kuasa Tuhan luar biasa. Bukan mendamaikan saya atau anak atau yang lain atau satu kelompok, bukan. Tetapi kuasa daripada Tuhan mampu menyelesaikan dosa seluruh dunia. Anak-anak, kuasa Yesus mendamaikan orang-orang berdosa dengan Allah yang kudus. Tidak terbatas kepada satu kelompok tertentu, kepada Lause saja, atau kepada anak-anak saja, atau untuk papa, mama satu keluarga, atau jemaat kita satu gereja. Tidak, anak-anak. Tetapi kuasa Tuhan mampu menyelesaikan dosa seluruh dunia. Maka setiap manusia yang berdosa, kalau dia bertobat dan terima Yesus, dia bisa selamat, anak-anak, dan kembali berdamai dengan Allah Bapa. Tadi kita lihat manusia berdosa dengan Allah Bapa yang suci terputus, bukan karena dosa kita, tetapi di dalam ayat hafalan yang sudah kita hafal tadi, Tuhan Yesus memberikan seorang pendamai, yaitu anak tunggalnya, Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalau kita sudah terima Yesus menjadi juru selamat kita, maka anak-anak, kita ada jalan, yaitu melalui Yesus bisa kembali berdamai dengan Allah Bapa. Karena hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan. Tidak ada yang lain. Anak-anak, setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus dan mengalami kasih-Nya, maka anak-anak juga akan dimampukan untuk mengasihi yang lain. Bukan cuman kepada orang yang saya suka saja, atau orang yang menyenangkan saya saja, menguntungkan saya saja, tidak. Tetapi kita juga harus mengasihi orang yang tidak menyenangkan hati kita. Bahkan mungkin mereka yang curang atau berbuat tidak baik kepada kita. Kita juga harus mengasihi mereka. Dan kita juga harus rela membagikan milik kita kepada orang yang lain karena kasih kita kepada mereka. Mungkin juga waktu kita, kekuatan dan tenaga kita. Ingat anak-anak, Tuhan Yesus sudah sedemikian mengasihi kita dan menggantikan kita menerima hukuman dosa kita. Jadi bersyukurlah kepadanya dan mau taat kepada perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi seperti Yesus mengasihi. Nah, anak-anak, mulai sekarang kita praktekkan firman Tuhan ini ya. Nah, tapi karena sekarang masa pandemi, kita kan tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ke sekolah dan ke tempat lain. Kita di rumah terus, bukan? Nah, kita bisa lakukan ya. Kalau papa atau mama atau adik kita atau cici koko kita, kalau mereka membutuhkan bantuan, ya, anak-anak harus dengan senang hati melakukannya, membantu mereka. Mungkin saja kita harus mengorbankan waktu-waktu kesenangan kita, meninggalkan hobi kita untuk menolong mereka dulu. Tetapi biarlah kita taat melakukan semuanya itu. Ya, Tuhan menolong Lause, Tuhan juga menolong anak-anak semua. Bisa taat melakukan firman Tuhan hari ini. Oke, kita sama-sama berdoa, kita datang kepada Tuhan supaya Tuhan menolong kita. Kita sama-sama tutup
mata dan berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Begitu besar kasih Tuhan kepada kami semua, orang-orang berdosa yang tidak layak, yang seharusnya menerima hukuman maut dan binasa. Tapi Tuhan, Engkau sudah memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menggantikan kami semua ini, mati di atas kayu salib, mengorbankan nyawanya. Tuhan, biarlah pada hari ini, kami setelah mendengar berita ini, hati kami boleh tergugah, kami boleh datang kepada Tuhan. Kami mau memberikan diri kami untuk bertobat dan diperdamaikan, boleh kembali kepada Bapa yang kudus. Tuhan, kami mau sepanjang hidup kami dapat melakukan firman Tuhan. Tuhan sudah menyatakan kasih dan pengorbanan, biarlah kami juga boleh melakukan, mengasihi orang lain, bahkan kalau harus berkorban juga. Tuhan terus beri kekuatan kepada kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua anak-anak. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita diingatkan kalau Tuhan berkorban untukku karena cintanya pada kita. Sekarang kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Siapkan kotak dan uang persembahannya. Kita naikkan pujian Oh How He Loves You and Me. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau Engkau boleh mengorbankan dirimu sendiri, datang ke dunia, mati disalib untuk menebus dosa kami, Tuhan. Kami percaya bahwa itu adalah anugerah yang paling terbesar dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk menggunakan setiap kesempatan, setiap anugerah yang Kau berikan kepada kami dengan baik, Tuhan. Kami mau menyerahkan juga Tuhan pada hari ini persembahan kami. Kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan yang boleh menerima dengan sukacita, sehingga persembahan ini juga bisa menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan juga berkati papa mama kami dalam pekerjaan mereka, dalam kesehatan mereka. Tuhan sendiri yang terus boleh menolong dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Lause punya beberapa pengumuman. Pertama, tema ibadah online minggu depan adalah Hatiku untuk Tuhan. Kalian ingin tahu apa isi firman Tuhan minggu depan? Jangan lupa stay terus di ibadah online sekolah minggu. Yang kedua, setelah ibadah ini, anak-anak jangan lupa isi absensi melalui Google Form. Linknya sudah tersedia di WA Group masing-masing kelas. Terima kasih Papa Mama yang sudah menolong anak kelas kecil untuk mengisi absensi tersebut. Yang ketiga, yang paling penting, anak-anak masih ingat tidak? Kalian ada acara fellowship minggu-minggu lalu. Nah, dalam acara tersebut ada kuis Alkitab.
Kalian ingin tahu siapa saja pemenangnya? Tara! Ini dia pemenangnya. Anak-anak, mari kita sama bangkit berdiri. Kita mau mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian Bapa terima kasih dan ditutup dengan doa Bapa kami. Bapa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan, rajin belajar, terus semangat berdoa dan baca firman Tuhan. Happy Sunday, Tuhan memberkati. Bye.